Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan pembelajaran tentang adab belajar. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Isi kandungannya adalah perintah membaca. Membaca adalah kunci dalam belajar. Sebagai umat Islam yang mengimani Al-Quran, maka membaca atau belajar adalah kewajiban sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban atas muslim dan muslimat. Kewajiban belajar tidak dikenal atas batas, yaitu sejak lahir sampai meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi." Artinya tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai masuk liang lahat alam kubur. Orang yang belajar adalah ciri manusia hidup. Artinya apabila orang enggan belajar merupakan ciri orang yang telah meninggal. Walaupun dia masih hidup, hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya memiliki ilmu. Dengan ilmu manusia akan menjadi tahu mana yang baik dan mana yang salah. Belajar akan memiliki nilai ibadah di sisi Allah jika mengikuti adab-adabnya, baik belajar di sekolah maupun di rumah. Adab-adab belajar adalah sebagai berikut. Adab belajar di sekolah contohnya apa saja? Menghargai guru, mendengarkan jika guru menerangkan, terus mematuhi nasihat guru. Bertanya ketika ditanya, bertanya kita sebelum paham. Betul. Ada juga memulainya dengan membaca doa, memperhatikan guru ketika menerangkan, bertanya jika belum paham, dan mematuhi nasihat guru. Ada belajar di rumah apa saja contohnya? Memulainya dengan berdoa. Apalagi? Belajar dengan tekun. Baik. Ada lagi yang mengulang pelajaran dari sekolah dan meminta bimbingan dari kakak atau orang tua. Doa sebelum belajar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, adab mengaji. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril membacanya bernilai ibadah. Membaca Al-Quran atau mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Sebab Al-Quran merupakan kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman setiap muslim. Al-Quran tidak akan dipahami secara mendalam jika kita jarang membaca atau tidak membacanya. Adapun keutamaan membaca Al-Quran yaitu yang pertama, bernilai ibadah dengan pahala yang berlimpah. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Rasulullah tidak mengatakan alif, lam, dan mim itu satu huruf. Ali itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, membaca akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, menjadi petunjuk dan obat bagi membaca dan mengamalkannya. Walaupun belum fasih dalam membacanya, Allah akan memberi keutamaan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang ahli di dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat. Pencatat yang mulia lagi benar dan orang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan dia bersusah payah mempelajarinya, baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Anak muslim hendaknya selalu membaca Al-Quran baik dalam pengajian ataupun sendiri. Orang yang membaca Al-Quran laksana buah yang manis dan harum baunya. Agar keutamaan tersebut didapatkan, maka bacalah Al-Quran dengan adab yang baik. Contoh adab yang baik itu seperti apa? Berwudu sebelum membaca Al-Quran. Apalagi Berdoa sebelum
melakukan sesuatu, menutup aurat. Betul semua jawabannya. Ada lagi membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu, terus menghadap kiblat. Bacalah Al-Quran dengan teliti, tartil, tidak terburu-buru dan khusyuk. Dan yang terakhir menghayati bacaan dan maknanya. Baik, sekian pembelajaran hari ini adik-adik. Terima Apabila kasih, Kak. ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebaliknya Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.